dari kejadiannya aku paham bahwa no viral itu no justice. No viral no justice. Ya. Oh, itu catatan poin ya. No viral no justice. Kalau tidak viral, kayaknya hukum kita tidak akan berpihak. Nggak bisa. Ya, makanya kan, nah, yang jadi kan sekarang ini kan secara tidak sadar. Halo, assalamualaikum, salam senja untuk sahabat-sahabat Travel Ebo dimanapun berada. Sehat selalu, bahagia selalu, dan lancar semua rezeki dan bisnisnya. Malam ini saya kedatangan tamu agung nih, Big Boss. Jadi Big terus Boss gitu ya, Om Roy Sakti. Baru dari Malang, baru mendarat setengah jam lalu di Jogja. Langsung saya perkosa untuk ngopi sejenak di Legend Cafe Jogja. Nah, cuma kita nggak ngomong tentang kartu kredit dan macam-macamnya atau investasi bodong dan macam-macamnya. Yang ingin kita gali sekilas adalah pengalaman Om Roy Sakti, bagaimana cerita awalnya bisa masuk jadi komuser dan barusan kemarin masuk lagi. Langsung Om. Mau dari mana ini? Bebas. Dulu ceritanya piye kok bisa itu apa namanya? Kok ngerti-ngerti di telepon dari komuser atau? Jadi itu ceritanya itu dari YouTube. Jadi kan aku bikin YouTube namanya judul di awal ya. Oke. Aku tuh bikin satu YouTube namanya sejarah Money Game. Sejarah Money Game. Nah, di situ kan aku cerita kejadian masa lalu kita pas kayak zaman BGMC, MMM dan lain-lainnya. Masuk mandap itu ya. Mandap dan lain-lainnya itu. Nah, ya waktu itu kan lagi mulai hot-hotnya robot trading apa segala. Nah, mungkin si Dedi lihat di video itu, oke, di kontak tuh, ya kan? Berarti belum kenal ya? Belum kenal, di kontak ya. Di kontak dan itu bulan Oktober 2021. Ya. Nah, padahal itu aku bikin itu iseng, aku gak materinya kan ke situ kan, pasti ngajar kartu kredit toh. Ya. Nah, begitu imbas dari itu boom kan, boom. Sempat menjadi viral, cuman di hari ketiga langsung ngedrop. Coba karena kasus Vanessa Angel. Oh. Jadi itu udah ketuker viralnya begitu. Jadi aku ngalami sendiri ya. Iya. Kalau kita ada isu hangat gitu ya, dol ya kan. Begitu kena intercept jebret langsung selesai. Coba kalau nggak ada Vanessa Angel tuh akan jauh lebih viral itu, akan kemana-mana. Tapi pas di telepon pertama sama Dedinya apa staffnya itu? Staffnya. Itu perasaan atau bayangan ini tenanan apa piye apa langsung gimana? Biasa aja. Artinya bener-bener oh ini berarti Dedi yang timnya. Karena gini loh, aku yakin, aku nggak tahu ya, ada keyakinan ya bahwa pasti akan ada di sana suatu saat di podcast itu. Iya. Gitu. Cuman nggak tahu kapan antunya apa, nggak ngerti. Nah ini kalau kita bicara yang pertama itu waktu keluar pertama, itu selain ikut terdongkrak viral, dampak yang bisa diceritakan apa beberapa? Wah, mulai banyak musuh masyarakat ya. Waduh. Jadi efek viral itu ternyata teman-teman nggak selalu bagus. Iya. Apalagi kan kontroversi ya. Banyak orang kan kita nyerang orang, ibarat katanya kan kita ini kan udah kayak Rocky Gerung gitu loh kan. Wah. Itu lo levelnya udah setara Rocky Gerung gitu ya. Yes. Nah, jadi kan kontroversial dan ngontor ya kan, orang-orang ngontor kan pasti wah bencinya luar biasa. Aku sampai punya akun yang dibuat hanya untuk nyerang aku. Oh gitu? Iya, haters itu ada. Haters, buser, wah. Oh berarti ini serangan-serangan tuh kebanyakan online ya? Iya, online. Ya. Tidak ada yang di dunia offline, nggak ada. Ayo pengecut juga kan berarti mereka? Iya, ya begitu-gitu aja lah. Nah, cuman ya selama kita berbicara masalah kebenaran ya kita nggak takut. Betul. Intinya kan edukasi, cerita yang benar. Terus yang kedua selang kurang dari setahun. Itu udah itu kan kemudian kan kasus robot trading itu kan udah hancur semua, udah drone kan. Nah, waktu itu pas yang kedua ini nggak sengaja. Jadi kan gini, ketika si Dedi itu kan bahas judi online yang dari Menkominfo ya. Nah, kemudian tak stitch kan di
videonya kan tak kandeng kan. Nih tak ajarin judi. Kebetulan gini kan, alumni CCR itu kan ada yang ikut franchise-nya judi online. Oh. Ya. Ya tak, itu hal baru dia Ya, kan. ya. Nah, ketika aku publish begitu ya, akunku tuh diserang. Ya, dan diancam. Dan ngancamnya itu lewat murid-muridku. Oh. Akhirnya tak take down, gak enak kan? Kalau aku nggak apa-apa diancam ya kan? Ternyata murid-muridku tuh ternyata banyak yang berkecimpung. Dikira dia itu Ya, itu. informannya gitu kan. Ya wis tak take Berarti down. posisinya ini berpindah dari Rocky Gerung ke pesulap merah berarti. Iya. Kebetulan nih kaosnya merah, jadi ceritanya ini kayak pesulap merah. Nah, ya karena dari situlah kan aku tektokan sama si Dedi. Ded, lanjut ya ini Ded. Oke, ya kan? Oh gitu. Aman nggak? Ajar gitu kan. Nah, kita kan ada koordinasi di bawah gitu loh. Oke. Ini lanjut apa nggak goreng ya wis. Nah, sampai pada akhirnya ya ini kan sempet stop ya. Oke. Begitu kasus Sambo keluar ya ini kayak dijegal semesta keluar. Iya. Nah, disitulah mulai kan ya udah yang kedua. Kedua, sekarang dari yang satu sama yang kedua, kan ada dampak positif untuk masyarakat atau untuk pemerintah yang bisa diceritakan. Maksudnya gini, ternyata speak up lewat sosmed itu juga menghasilkan dampak positif buat masyarakat. Selain edukasi, mungkin ada peristiwa apa yang membuat sesuatu berubah menjadi lebih baik. Jadi gini ya, ini dari aku atau buat masyarakat? Ya mungkin pemerintah tiba-tiba membuat apa atau Polri tiba-tiba membuat penggerbekan itu kan mesti ada sumbangsi dari, kayaknya kita cuma Jadi speak up gini, aja ya. Jadi gini, dari kejadiannya aku paham bahwa no viral itu no justice. No viral no justice. Ya. Oh, itu catatan poin ya. No viral no justice. Kalau tidak viral, kayaknya hukum kita tidak akan berpihak. Nggak bisa. Ya, makanya kan, nah, yang jadi kan sekarang ini kan secara tidak sadar bangsa Indonesia ini melakukan apa ya? Oke, melakukan. Jadi gini loh, menjaga keseimbangan. Oh, Ya, viralitas tadi ya. dengan masyarakat viralitas sendiri. itu membuat kinerja aparat itu menjadi lebih terjaga. Nah, itu dampak pertama tanpa adalah ada viralitas, aparat itu akan semena-mena. ngono-ngono wae Ya, lah. dia akan minimal. berkali kong dengan oknum dan semena-mena. Iya. Nah, viral inilah membuat ini itu balance gitu loh. Kayak terjadi Ya keseimbangan. yin ini and ya. yang-nya itu Iya, terjadi. iya. Nah, cuman problemnya adalah bangsa Indonesia itu cepat viral, cepat lupa. Sehingga Begitu viral langsung diberantas, begitu lupa ya balik lagi langsung. Coba ini yang ketangkep judi-judi gitu kan, ini Nah, lagi viral kan? ya. Nanti ada kasus apa lagi gitu kan? Misalnya ada kasus apa gitu, no viral, lepas semua, buka lagi pasti. kalau yang dari yang kedua, kalau saya menangkap gini ya, ternyata gini, kalau misalnya Om Roy saya singkat gini, speak up kan sebetulnya bukan siapa-siapa lah kita ini kan sebetulnya, tapi bisa membuat perubahan besar di masyarakat, di pemerintahan, di aturan penegakan hukum, minimal membuat keseimbangan baru, dan itu tidak perlu gaya flexing gaya. Ya nggak perlu sih ya sebenarnya kan, gimana ya? Aku semenjak gitu ya. Aku tuh kan chat-chatnya itu sama DPR, sama ini maksud saya, ya, sama positifnya itu. sama pejabat-pejabat, sama polisi. Cuma aku ya jenderal bintang tuh ya kayak chat kayak ngobrol gimana Pak gitu Pak, gitu ya kayak kadang-kadang ya kok penting, padahal aku ya sopo, lo kadang-kadang ya. Tapi yo ngobrol be aku ya manut ya apa iki Pak gini. Tapi kan gini saya nangkapnya, Ya. Om Roy itu kan dari nol ya, dari nol, dan kemudian ditekuni betul dunia kartu, dunia CCR, dunia perbankan. Ini pesan untuk teman-teman anak muda terutama yang ingin membangun karir. Kalau di Om Roy ini kan fokus di satu hal, ternyata ya semesta ini membawa ke puncak juga, dan akhirnya pada lingkuran pergaulan dan itu yang maksud saya. Ya jadi gini sih sebenarnya kan kebanyakan sekarang nggak ini. usah flexing lah, tapi fokus gitu maksudnya. Kan Sekarang orang itu kan gini, ababil preneur kebanyakan orang. ababil preneur, oke, ini pesannya ini. Kepingin ini gitu kan. Nah, padahal ketika kita fokus di satu hal, jadi kan gini loh. Milenial itu jarang yang bisa fokus. Milenial jarang yang bisa fokus, oke. Beda dengan zaman dulu ya. Oke. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita ngalamin ya kayak kita kan ngalamin zaman ngiklan sih di radio, zaman BBM, zaman apa itu kan kita ngalamin ya. Brosur. Sekarang itu kompetisi itu nggak seberapa kuat Oke. dibanding zaman dulu.
kelihatannya sih kemewah, tapi sebenarnya enggak. Ibarat kata itu ketika kita bersaing dengan kompetitor tidak dalam. Kenapa? Karena kan mereka terpecah semua. Oke. Terpecah kepingin ini. Jadi tidak dalam. Nah itu poinnya. Kalau punya sesuatu harusnya sampai menguasai betul A to Z-nya. Kalau mau sampai puncak gitu ya. Karena atau gini, dari dulu ketika menekuni dunia kartu kredit, dunia perbankan ini sudah yakin kalau aku fokus di sini, mau tidak mau semesta ini bawa ke puncak, menggelinding dengan sendiri. Dibilang iya ya enggak, dibilang enggak ya iya. Oke. Artinya adalah apa? Intinya kan kita kan fokus jadi yang terbaik di situ. Jadi yang terbaik Ya. di situ. Oke. Intinya kan aku bisanya ya cuman itu. Aku sudah mencoba berbagai macam bisnis dan lain-lainnya. Bisanya cuman itu, ya sudah difokusin di situ aja gitu loh. Apalagi kan beranjak umur kan sudah mulai kepala 3, kepala 4 sekarang ya kan. Kalau yang masih kepala 2, kepala 3 masih Bebas, coba-coba. bebas lah, coba-coba. Tapi kan ya sesuai kan kesel coba terus kalau dadine kan ya kesel, Bos. Nah. Oke itu teman-teman, ini perbincangannya kesana kemari ringan sambil minum kopi. Tapi moga-moga ada banyak poin yang teman-teman dapatkan, termasuk yang terakhir tadi. Kalau mau expert ya satu hal aja ditekuni sampai ini jangan jadi ababi. Dan begini, ini pesan terakhir ya buat teman-teman ya. Jangan terlalu fokus mau kaya cepat. Jangan terlalu kesusu kaya cepet. Iya, karena itu yang bikin orang kejatuh. Makanya kan kena investasi bodong lah, apa-apa segala gitu loh. Apalagi yang masih umur-umur muda ya kan, santai aja dinikmatin satu persatu gitu loh kan. Karena aku ngalamin sendiri ya, ketika kita fokus cari duit malah gak oleh duit, Bos. Gampang kejegal jatuh tadi ya. Iya, dijegal semesta. Dijegal semesta ini kalimatnya keren ya. Tapi ketika kita santai loh, kayak contoh, aku bahas robot trading apa segala, kan gak bahas kartu kredit tuh, gak dodolan. Yang tadi dikatakan asli nih iseng-iseng nih. Iya, iseng-iseng ngobrol. Tapi kenyataannya adalah, ya aku bikin kelas, ada aja yang ikut, gak perlu apa segala. Bisnisku yang lain juga rame gitu loh. Oh iya, kalau teman-teman ke Malang ada Cafe Chesbury. Jalan apa Om? Sekarang udah ganti bebek gong, Bos. Sekarang ganti bebek gong karena iya kan karena Covid itu ya. Iya. Apa berubah bentuk. Tetapi tetap di situ ya. Tetap di situ. Di jalan Dr. Sutomo Malang. Dr. Sutomo dekat bundaran Kota Madya Malang itu. Nanti cari aja bebek gong pasti ketemu. Masih ada sebelum saat itu? Masih ada. Nah ini kalimat terakhir. Oke, ya udah itu intinya santai aja lah, santai aja. Alon-alon asal kelakon lah. Alon-alon balik meneh ning filosofi Jawa. Oh. Iya. Padahal beliau ini Cina, sahabat saya ini. Salah pergaulan sebetulnya. Saya bersahabat beliau itu hampir 20 tahun lebih. Jadi tak peduli agamanya apa, rasnya apa, Cina apa enggak, kita kesamaan visi di dunia entrepreneur. Jadi ya seperti ini. Kalau saya ke Malang pasti disambut. Kalau ke Jogja ya kita ngopi bareng. Saya kira itu dulu percakapan kita malam ini. Semoga teman-teman bisa menarik inspirasinya. Dan terakhir jangan lupa bahagia dengan apa? Ngopi, ngudut, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita bisa ke tempat-tempat baru, ketemu orang-orang baru, dan dengan itu kita bisa ketemu hal-hal baru, ide-ide baru, inspirasi baru, dan hikmah-hikmah kehidupan baru. Itu saja. Yuk kita pamit Om. Ciao. Ciao. Assalamualaikum.